teman-teman, ada kesalahan teknis. Jadi dia seperti itu. Jadi cara pivot table itu ini mungkin agak lebih tidak bagus tampilannya karena ini menggunakan WPS Office. Teman-teman yang menggunakan Microsoft Excel ya memang sudah bagus, ini insya Allah akan lebih bagus tampilannya. Tapi sebenarnya tujuannya itu seperti ini, memunculkan current state sama next state-nya. Jadi teman-teman tidak pusing-pusing lagi lihat satu persatu. Seperti itu. Ini berlaku untuk chain, berbeda untuk model dia. Ini model chain. Nah, setelah ini saya tinggal copy ke sini. Saya tinggal copy ke sini. Nah, setelah saya copy kan ini tidak bergeser-geser lagi. Ini kan kalau diklik langsung muncul ininya. Jadi saya copy, kemudian current state, next state-nya, kemudian perhitungannya. Nah, ini perhitungannya nanti yang kemudian dijadikan sebagai nilai prediksi. Oke, jadi ini caranya didapat itu dengan menambahkan next state. Nilai tengah masing-masing next state. Jadi kan di sini ada A1, A2, sama A5, kemudian ditambahkan secara keseluruhan, kemudian dibagi dengan 3. Cara yang sama dengan yang lain, seperti ini ya, ini bagi 3 juga, ini bagi 1, jadi tidak perlu dibagi. Ini bagi 2, ini bagi 4. Oke, jadi sudah aman. Kita sudah tahu nilai prediksi untuk current state A1. Jadi kita langsung menuju ke proses peramalan. Tapi sebelum kita melakukan proses peramalan, kita harus membuat nilai bantuan. Nilai bantuan itu misalnya di sini kita menggunakan VLOOKUP lagi. Apabila falsifikasinya itu A4, apabila di sini A4 berarti nilai ramalannya adalah 1964. Seperti itu. Jadi caranya seperti VLOOKUP C2, ini datanya, kemudian tabel array-nya ini 3, kemudian kita pilih yang ketiga karena yang dimunculkan adalah perhitungannya, kemudian kita pilih true, kemudian enter. Nah, di sini benar kan kalau A4 berarti dia 1964. Oke, seterusnya sampai ke bawah. Jangan lupa kunci teman-teman ya. Jangan lupa kunci di bagian ini. Bagian ini tabel array-nya supaya tidak bergeser. Jadi yang bergeser itu cuma C2. Seperti itu. Kemudian setelah itu ditarik sampai sini. Nah, setelah itu untuk ramalannya kita pilih untuk ramalan sebelumnya. Ini di periode sebelumnya pertama itu menjadi nilai ramalan bulan selanjutnya sampai seterusnya sehingga kita dapat nilai ramalannya. Seperti itu. Jadi begini, kayak miring-miring. Oke. Nah, saya juga ingin mencoba untuk mencari nilai MAP-nya. Mencari nilai MAP-nya dengan cara seperti ini. Misalnya ini data penelitian, ini data ramalannya teman-teman. Nah, jadi untuk mencari MAP itu kita tidak gunakan data ini lagi. Jadi kita langsung ke data yang sudah berpasangan semua. Nah, setelah itu kita membuat proses penghitungan MAP-nya. Di mana kita ketahui MAP itu adalah nilai mutlak nilai mutlak dari data penjualan dikurang data aktual dikurang data ramalan dibagi dengan data aktual dikali dengan 100. Nah, ini kan nilai mutlaknya. Kemudian ditarik sampai bawah sini. Setelah itu kita cari rata-ratanya. Kalau setelah kita cari rata-ratanya, maka itulah nilai MAP-nya. Seperti itu. Oke? Nah, untuk lebih bagusnya lagi, mari kita bandingkan dengan hasil analisis fuzzy time series dengan menggunakan RStudio. Saya sudah siapkan semua, teman-teman. Jadi saya sudah coba sebelumnya, sebelum teman-teman saya buatkan videonya. Oke, seperti ini. Ini Ctrl L ya, hilang. Nah, lihat ya di sini, misalnya ini data penjualan. Harap diperhatikan, ini sama semua ya. Ini 214, coba lihat di sini. 214, 298 awalnya. Ini 298. Ada 18 periode. Oke, intinya insya Allah ini sama persis datanya ya teman-teman. Nah, saya membuatnya di sini. Jadi minimalnya, maksimalnya, kemudian max-nya, untuk jumlah kelasnya. Oh iya, kalau teman-teman menggunakan RStudio, gunakan log 10 ya. Log 10 jadi 18, kemudian jumlah kelas akan dimunculkan. Nah, untuk lebih jelasnya analisis menggunakan RStudio, ada beberapa video saya yang menjelaskan sebelumnya. Kali ini hanya untuk membandingkan hasilnya dari menggunakan Microsoft Excel atau WPS. Nah, setelah itu kita buat ini, kemudian kan jumlah kelas yang didapat itu adalah 5, maka D1-nya adalah 0, D2-nya sama dengan 0, tipe chain, dan seterusnya. Maka ini jangan lupa checklist analysis.ts, kemudian kita run
secara bersamaannya. Kita run. Oke. Max. Kenapa di sini ya? Oke, ini 398.110. Kita lihat laptop saya mau lowbat guys, sorry. Nah, ini ya 110.398. Kemudian jumlah kelasnya 514, kemudian kita bulatkan menjadi 5, kemudian datanya sama ya. Kemudian kita menggunakan chain. Ini minimal maksimumnya 110.167. Ini ya. 110.167. Kemudian 167, 225, kemudian sampai 340,4 sampai 398. Oke. Kemudian nilai tengahnya itu 138, 196, 254, 311. Lihat di bagian sini itu sama. Oke. Nah, setelah itu kita lihat di hasil peramalannya. Di hasil peramalannya itu ini 1964, 1964, 2554, 2554, 2358 dan seterusnya. Oke. Nah, yang paling bagus kita lihat lagi di hasil mapenya ya, karena saya cuma menghitung mape demi mempersingkat. Jadi kita hitung mapenya di sini kita dapat 36,805. Ya, sama persis seperti itu. Oke teman-teman, ini sama persis ya ini 36,805, 36,805. Oke, jadi sama persis. Jadi terjawab pertanyaannya mungkin teman-teman, apakah sama persis kalau kita menggunakan Microsoft Excel dengan hasil RStudio? Ya, jawabannya sama persis. Intinya sesuai dengan alur pelaksanaannya, alur pengerjaannya. Dan bagusnya di RStudio teman-teman sudah dapat langsung dengan hasil perbandingan di gambarnya. Nah, teman-teman untuk yang mau membandingkan hasil gambarnya bisa di sini. Kemudian pilih insert, ini line. Seperti ini, jadi begini ya. Kayak hampir seperti ini. Kenapa agak berbeda? Bukan salah, ini salah chart. Nah, seperti ini. Bukan. Oke, teman-teman. Terima kasih sudah nonton video ini. Maaf saya tergesa-gesa banget karena saya sebenarnya meminimalisir penggunaan video yang banyak banget supaya teman-teman tidak bosan, tapi semoga karena teman-teman ingin membutuhkan atau ingin menggunakan metode ini sebagai media, sebagai metode dalam analisis hasilnya teman-teman atau skripsinya teman-teman, bisa memberikan manfaat kepada teman-teman. Maksud saya doakan saya untuk terus semangat membuat video, dan semoga Senin Kamis tetap ada video baru dari kami. Video di sela-sela waktu itu tergantung mood saya. Oke? Jangan lupa like, komentar yang membangun, serta dibagikan ke teman-temannya supaya mendapat manfaat lebih banyak lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Vivi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!